Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua yang sedang membaca atau mendengarkan kisah ini berada dalam keadaan sehat, dilindungi, dan dijauhkan dari hal-hal yang tidak kita ketahui wujudnya, namun nyata dampaknya. Kisah ini bukan tentang hantu yang menampakkan diri, bukan pula tentang ritual yang terang-terangan melanggar nalar. Cerita ini tentang jalan pintas, tentang manusia biasa yang terjepit kebutuhan hidup, lalu memilih diam-diam menyimpang sedikit demi sedikit. Di banyak tempat di negeri ini, sungai bukan hanya aliran air. Ia adalah sumber hidup, tempat bergantung, sekaligus tempat yang menyimpan pantangan. Ada hal-hal yang boleh diambil, dan ada waktu-waktu yang seharusnya ditinggalkan. Cerita ini terjadi di sebuah desa yang tampak biasa, tidak terpencil, tidak angker. Warganya bekerja, beribadah, dan hidup seperti kebanyakan dari kita. Hingga suatu hari, seorang juragan pasir kecil menemukan bahwa sungai yang selama ini menghidupinya juga bisa menuntut sesuatu sebagai gantinya. Inilah kisah tentang Pak Sumarno, tentang pasir yang tak pernah habis, tentang sungai yang diam-diam menagih. Mari kita mulai ceritanya. Sejak matahari belum benar-benar naik, Pak Sumarno sudah berdiri di tepi sungai. Tubuhnya kurus, kulitnya legam terbakar matahari, tapi matanya masih tajam mengamati arus air yang mengalir tenang. Di tangannya, sekop tua berkarat itu terasa seperti perpanjangan hidupnya sendiri. Sudah lebih dari 15 tahun ia menggantungkan nasib dari pasir dan batu sungai ini. Sungai itu bukan sekedar aliran air bagi warga desa. Di sanalah perempuan mencuci pakaian sambil bergunjing pelan, anak-anak mandi sambil tertawa, dan para lelaki menurunkan sekop untuk mengais pasir demi sesuap nasi. Airnya keruh kecoklatan, berbau tanah basah, tapi justru itulah tanda kehidupan. Jika sungai kering, kampung ini akan mati perlahan. Pak Sumarno termasuk juragan kecil, bukan yang punya truk besar atau alat berat. Ia hanya punya 2 gerobak, 1 timbangan manual dan beberapa pekerja harian yang datang jika ada pesanan. Dahulu, pasir dari lapaknya hampir selalu habis sebelum sore. Proyek rumah, talut, dan jalan desa silih berganti. Namun setahun terakhir keadaan berubah. Proyek berhenti, orang-orang menunda membangun. Pasir menumpuk, mengering, dan berlumut. Setiap kali Pak Sumarno melihat timbunan itu, dadanya terasa sesak. Utang koperasi masih berjalan, sementara setoran sering terlambat. Di rumah, istrinya mulai jarang berbicara soal belanja dapur, seolah mengerti betul betapa tipisnya penghasilan mereka sekarang. Yang paling mengganggu pikirannya adalah anak sulungnya. Tahun depan masuk SMA di kota kecamatan. Biayanya tidak kecil. Pak Sumarno sering terbangun malam-malam, memandangi atap rumah bambu, bertanya dalam hati dari mana ia harus mencari tambahan uang. Menjelang sore, sungai selalu berubah suasana. Angin berhembus pelan membawa bau lumpur, dan burung-burung mulai kembali ke pepohonan di seberang. Begitu azan maghrib berkumandang dari musola kecil di dekat sawah, warga otomatis menghentikan aktivitas. Sekop ditancapkan, ember ditinggal, dan langkah-langkah kaki menjauh dari sungai. Ada kebiasaan tak tertulis, sungai bukan tempat manusia saat malam mulai turun. Pak Sumarno pun biasanya patuh. Ia membersihkan alat, mencuci kaki, lalu berjalan pulang. Musola itu saksi hidupnya sejak kecil. Ia hafal betul suara azannya, parau, sedikit serak, tapi menenangkan. Namun sore itu, sambil menatap air sungai yang berkilau di terpa cahaya jingga, ia teringat bisik-bisik lama, tentang satu bagian sungai di tikungan sana, yang katanya tidak pernah benar-benar kering meski kemarau panjang. Orang-orang tua menyebutnya dengan suara setengah bercanda, setengah waspada. Di situ dalamnya bukan main, kata mereka, airnya nyimpan sesuatu. Pak Sumarno selalu menganggap itu cerita pengisi waktu, mitos orang tua agar anak-anak tidak bermain terlalu jauh. Sungai ini sudah memberinya makan puluhan tahun, apalagi yang perlu ditakuti. Azan maghrib kembali menggema, lebih jelas kini. Pak Sumarno menghela napas, menancapkan sekop dan menatap timbunan pasir yang belum terjual. Di dadanya, ada rasa cemas yang sulit dijelaskan, antara takut akan masa depan dan harap tipis pada sungai yang selama ini setia menghidupinya. Pesanan itu datang menjelang sore, saat bayangan pepohonan mulai memanjang di tepi sungai. Seorang mandor bangunan menelpon, suaranya tergesa. Pasir dibutuhkan malam itu juga. Besok pagi harus sudah ada di lokasi. Pak Sumarno menatap timbunan pasirnya yang tinggal separuh, lalu menoleh ke arah matahari yang perlahan turun.
Biasanya, ia akan menolak, atau setidaknya meminta waktu sampai besok pagi. Tapi ingatan tentang utang koperasi dan uang sekolah anaknya menekan dadanya. Ia mengangguk pelan, meski lawan bicaranya tak bisa melihat. "Saya usahakan," katanya. Sekop kembali menyentuh pasir ketika warna langit mulai pudar. Suara logam beradu tanah terdengar lebih berat dari biasanya. Air sungai mengalir tenang, nyaris tanpa riak, seolah menonton dari dekat. Pak Sumarno bekerja sendirian. Para pekerja harian sudah pulang sejak azan asar tadi. Maghrib datang tanpa disadari. Azan menggema dari musola, sayup tertiup angin. Biasanya, suara itu membuat tubuhnya refleks berhenti. Tapi kali ini, Sekop tetap terayun. 1 gerobak, 2 gerobak. Hatinya berdesir tidak nyaman, namun ia menenangkan diri. Hanya sebentar, pikirnya, habis ini pulang. Malam turun sepenuhnya. Lampu-lampu rumah di kejauhan menyala satu persatu. Di tepi sungai, hanya ada suara air yang menggesek batu dan jangkrik yang bersahut-sahutan. Udara terasa lebih dingin, lembab, dan bau tanah basah semakin pekat. Setiap kali Pak Sumarno mengangkat sekop, pasirnya terasa ringan, mudah terangkat, seolah tidak pernah habis. Ia berhenti sejenak, memandang timbunan di pinggir lapak. Dadanya menghangat oleh perasaan aneh. Timbunan itu lebih tinggi dari sore tadi, ia yakin betul. Padahal sejak maghrib, ia terus menggali dari tempat yang sama. Sekilas, ia merasa lega. Rezeki, mungkin. Sungai memang kadang murah hati. Namun ada rasa lain yang menyelinap. Sunyi yang terlalu rapat. Jangkrik tiba-tiba berhenti serempak, lalu berbunyi lagi lebih jauh. Pak Sumarno melirik ke arah tikungan sungai yang sering dibicarakan orang tua desa. Air di sana tampak lebih gelap, memantulkan cahaya bulan dengan cara yang tidak biasa. Ia menggeleng, mencoba mengusir pikiran itu. Jam di ponselnya menunjukkan hampir pukul 8. Sholat Isya pasti sudah selesai. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia melewatkan sholat berjamaah bukan karena sakit atau bepergian, melainkan karena memilih tetap di sungai. Kesadaran itu membuat langkahnya terasa berat. Setelah pesanan terpenuhi, Pak Sumarno membersihkan skop dan mendorong gerobak ke tempat biasa. Saat hendak pulang, matanya menangkap sesuatu di pasir yang masih basah. Jejak, bukan bekas sandal, bukan pula tapak kaki manusia. Terlalu panjang, terlalu dalam, seperti bekas seretan atau tekanan yang tidak seimbang. Ia jongkok, menatapnya lama. Jejak itu mengarah ke sungai, lalu hilang di telan air. Angin berembus pelan, membau bau lumpur yang menusuk. Pak Sumarno berdiri cepat, dadanya berdebar tanpa sebab jelas. Ia pulang dengan langkah tergesa, meninggalkan sungai dalam gelap. Di belakangnya, air tetap mengalir tenang, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Sejak malam itu, sesuatu berubah dalam hidup Pak Sumarno. Meski ia sendiri sulit menunjuk sejak kapan tepatnya. Pagi-pagi sekali, sebelum matahari naik tinggi, sebuah truk berhenti di depan lapaknya. Sopirnya turun tanpa banyak tanya, langsung melihat timbunan pasir, lalu menyebut jumlah yang dibutuhkan. Uang dibayar tunai, tidak menawar, tidak menunda. Hari berikutnya hal serupa terulang. Bahkan sebelum Pak Sumarno sempat memanggil pekerja harian, pembeli sudah berdatangan. Ada yang katanya dapat rekomendasi dari kenalan, ada pula yang mengaku tidak sengaja lewat. Usaha yang sempat sepi, kini terasa hidup kembali, terlalu cepat untuk disebut kebetulan. Pak Sumarno bersyukur tapi juga heran. Timbunan pasirnya selalu cukup, bahkan lebih. Setiap sore, ketika ia menghitung hasil galiannya, jumlahnya tak pernah terasa kurang, meski pesanan meningkat. Sungai seolah memberi tanpa diminta. Suatu siang, saat ia sedang menata batu di pinggir lapak, Pak Wiryo lewat. Lelaki tua itu dikenal sebagai orang paling lama tinggal di desa. Rambutnya memutih, jalannya pelan, tapi matanya tajam dan sulit ditebak. Ia berhenti sejenak, menatap ke arah sungai, lalu ke timbunan pasir Pak Sumarno. "Rezeki lagi lancar ya, Mar?" katanya pelan. Pak Sumarno tersenyum kaku. "Alhamdulillah." Pak Wiryo mengangguk, lalu mendekat sedikit. Suaranya diturunkan, hampir seperti berbisik. "Kalau boleh mengingatkan, jangan gali setelah maghrib." Tidak ada ancaman dalam kalimat itu, tidak ada penjelasan, hanya sebuah peringatan ringan, seolah perkara sepele. Pak Sumarno hendak bertanya lebih jauh, tapi Pak Wiryo sudah melangkah pergi, meninggalkan kalimat itu menggantung di udara. Sejak saat itu, Pak Sumarno mulai memperhatikan sesuatu. Ia mencoba menggali lebih awal, siang hingga sore. Pasir tetap ada, tapi tidak sebanyak sebelumnya. Lalu pada malam tertentu, saat ia kembali turun setelah maghrib, entah karena pesanan mendesak atau karena dorangan yang tak ia pahami, pasir terasa lebih mudah diambil, lebih banyak, lebih cepat menumpuk. Ia tidak pernah menyebutkan hal ini kepada siapapun, bahkan pada istrinya.
Ada rasa takut yang samar, bercampur dengan keinginan untuk mempertahankan kelancaran ini. Ia mulai pulang lebih larut. Sholat maghrib dikerjakan sendiri di rumah, itu pun kadang tergesa, kadang terlewat. Perlahan muncul aturan-aturan kecil yang tidak pernah diucapkan. Ia tidak lagi duduk di musola selepas maghrib. Jika ada yang bertanya soal sungai, ia menjawab singkat, lalu mengalihkan pembicaraan. Seolah ada sesuatu yang tidak boleh dibahas, meski tak pernah ada yang melarang secara langsung. Sungai pun berubah rasa, bukan rupa, bukan warnanya, tapi suasananya. Jika dulu selalu ada suara air menghantam batu, katak bersahut, atau daun jatuh terseret arus, kini semuanya terasa diredam. Air tetap mengalir, tapi sunyinya lebih pekat, seperti kain tebal yang menutup telinga. Suatu malam, saat bulan tertutup awan, Pak Sumarno berdiri di tepi sungai lebih lama dari biasanya. Ia menatap air yang hitam berkilau, merasa seolah sungai sedang mendengarkan napasnya. Tidak ada angin, tidak ada suara, hanya dirinya dan aliran air yang diam-diam bekerja. Di dalam dada Pak Sumarno, keyakinan dan kegelisahan tumbuh berdampingan. Pantangan-pantangan itu terasa ringan, hampir tak berarti dibanding uang yang kini bisa ia bawa pulang. Ia meyakinkan diri bahwa ini hanya soal kerja keras dan waktu yang tepat. Namun jauh di dasar hatinya, ada perasaan bahwa sesuatu telah dimulai, sesuatu yang akan sulit dihentikan. Perubahan pada diri Pak Sumarno tidak terjadi sekaligus, tapi cukup jelas untuk dirasakan orang-orang di sekitarnya. Ia mulai mengganti atap rumah yang bocor, membeli ponsel baru untuk anaknya, dan membayar utang koperasi lebih cepat dari jadwal. Semua itu seharusnya menjadi kabar baik. Namun di kampung kecil, perubahan jarang datang tanpa cerita tambahan. Di warung kopi dekat persimpangan, namanya mulai disebut-sebut, pelan, setengah berbisik. Sekarang kelihatan ya uangnya. Jarang kelihatan di musola. Padahal dulu paling rajin. Pak Sumarno tidak pernah duduk lama di warung itu, tapi kabar selalu sampai juga ke telinganya. Ada rasa panas di tengkuk setiap kali ia mendengar orang menyebut namanya dengan nada yang tidak biasa. Ia mencoba bersikap wajar, menyapa siapapun yang berpapasan, tersenyum seperti dulu. Namun senyum itu terasa kaku. Beberapa minggu kemudian cerita lain muncul. Anak-anak kampung sering terbangun tengah malam sambil menangis. Mereka bercerita pada orang tua tentang mimpi tenggelam di sungai, ditarik sesuatu dari bawah air. Orang dewasa menenangkan, menyebutnya mimpi biasa. Tapi ketika jumlahnya semakin banyak, kegelisahan mulai tumbuh. Tak lama berselang 2 warga jatuh sakit. Bukan sakit keras, tapi aneh. Badan lemas, sulit tidur, dan selalu mengeluh mendengar suara air meski jauh dari sungai. Dukun kampung didatangi, doa-doa dibacakan, tapi penyebabnya tidak pernah jelas. Puncaknya terjadi pada suatu sore Jumat. Seorang remaja berteriak dari musola, memanggil warga. Di bagian mihrab, tepat di bawah tulisan kaligrafi yang mulai pudar, tampak retakan memanjang di dinding. Tidak besar, tapi jelas terlihat. Padahal bangunan itu tidak pernah bermasalah sebelumnya. Orang-orang berdiri lama di dalam musola, menatap retakan itu dengan perasaan tidak enak. Beberapa saling berpandangan, lalu tanpa sadar melirik ke arah sungai di kejauhan. Pak Sumarno berdiri di antara mereka, dadanya berdebar, keringat dingin mengalir di punggung. Ia ingin mengatakan sesuatu, apapun, tapi mulutnya terasa kering. Untuk pertama kalinya, ia merasa retakan itu bukan sekedar urusan bangunan tua. Sejak saat itu, setiap kali ia berada di tepi sungai, perasaan diawasi semakin kuat. Bukan seperti ada mata yang menatap, melainkan seperti ada sesuatu yang menunggu. Air sungai tampak tenang, tapi terlalu tenang. Tidak ada riak kecil, tidak ada bunyi batu bergeser. Keheningan itu menekan telinganya. Kadang saat ia mengayunkan sekop, ia merasa langkahnya bukan hanya satu pasang. Ada jeda aneh dalam sunyi, seperti napas lain yang tidak terlihat. Ia sering menoleh ke belakang, hanya untuk mendapati sungai tetap sama, tidak berubah, tidak memberi jawaban. Di rumah, Pak Sumarno mulai sulit tidur. Wajah anak-anak kampung yang menangis terbayang, retakan musola terlintas setiap kali ia memejamkan mata. Rasa bersalah tumbuh pelan, tapi dalam. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah kelancaran ini benar-benar rezeki? Namun setiap kali niat untuk berhenti muncul, bayangan timunan pasir yang menyusut dan uang yang tak lagi cukup ikut hadir. Ia takut kembali ke masa-masa kekurangan, takut mengecewakan keluarga, takut kehilangan satu-satunya pegangan yang kini ia miliki. Di antara azan yang kembali sering ia lewatkan, dan sungai yang semakin terasa asing, Pak Sumarno terjebak pada pilihan yang tak pernah benar-benar ia sadari telah ia ambil. Kampung boleh berbisik, hati kecilnya boleh menjerit, tapi skop itu tetap ia genggam, berat, dingin, dan semakin sulit dilepaskan. Perubahan itu datang tanpa tanda-tanda hujan berhenti atau kemarau memanjang. Suatu pagi, ketika Pak Sumarno tiba di lapak lebih awal dari biasanya, sungai tampak berbeda. Airnya surut jauh ke tengah, meninggalkan dasar sungai yang selama ini tersembunyi. Lumpur hitam terbuka, licin, dan berbau anyir. Di beberapa bagian terlihat lubang-lubang dalam yang bentuknya menyerupai liang kubur.
memanjang, rapi, dan terlalu simetris untuk disebut kebetulan. Warga berdiri di kejauhan, tidak ada yang berani mendekat. Tidak ada suara anak-anak bermain, tidak ada ember dicelupkan ke air. Sungai yang biasanya menjadi pusat hidup kampung, kini terasa seperti tanah terlarang. Pak Sumarno menelan ludah, merasakan dingin merambat di tengkuknya. Malamnya, ia bermimpi. Dalam mimpi itu, ia berdiri sendirian di dasar sungai. Air tidak ada, langit kelabu tanpa matahari. Di sekelilingnya, lubang-lubang itu terbuka, lebih besar, lebih gelap. Ia mencoba berjalan, tapi pasir di bawah kakinya terus bergerak, seperti napas. Dari lubang-lubang itu terdengar suara gesekan pelan, bukan teriakan, bukan rintihan, hanya bunyi seolah ada sesuatu yang ingin naik, tapi ditahan. Pak Sumarno terbangun dengan napas terengah, tubuhnya basah oleh keringat. Ia duduk lama di tepi ranjang, menatap lantai rumah yang gelap, mendengarkan sunyi yang terlalu padat. Keesokan harinya, pesanan datang lagi, lebih banyak, lebih mendesak. Ada yang menelpon tengah malam, ada yang datang langsung ke rumah, meminta pasir harus siap sebelum subuh. Anehnya, setiap kali Pak Sumarno ragu atau mencoba menunda, selalu ada perasaan tidak enak yang menekan dadanya, seperti peringatan tanpa suara. Ia mulai memahami aturan lain yang tidak pernah diucapkan, tidak menolak pesanan apapun, siapapun, kapanpun. Setiap kali ia menuruti, sungai memberi, pasir mudah diambil, timbunan cepat penuh. Tapi setiap kali ia pulang, rasa lelahnya bukan lagi lelah tubuh, melainkan lelah yang menempel di pikiran. Suatu sore, kabar buruk datang dari ujung kampung. Pak Darto, salah satu pembeli pasir tetapnya, jatuh sakit parah. Badannya melemah mendadak, tidak bisa berdiri, dan terus mengigau tentang air dan tanah. Keluarganya panik, doa dipanjatkan, pengobatan dicoba, tapi kondisi Pak Darto tidak membaik. Pak Sumarno berdiri di luar rumah Pak Darto, tidak berani masuk. Matanya tertuju pada tumpukan pasir di halaman. Pasir yang ia kirim beberapa hari lalu. Dadanya terasa sesak, seperti ada tangan yang menggenggam dari dalam. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar menghubungkan semuanya. Sungai yang surut, lubang-lubang itu, mimpi-mimpinya, penyakit yang tak jelas sebabnya, kelancaran usahanya. Ada harga yang dibayar, dan bukan oleh dirinya saja. Malam itu, Pak Sumarno kembali ke tepi sungai. Air sudah naik sedikit, menutupi sebagian lubang, tapi bekasnya masih terlihat. Ia berdiri lama, menatap arus yang mengalir tanpa suara. Tidak ada jawaban, tidak ada penjelasan. Hanya perasaan bahwa sesuatu sedang menghitung, bukan pasir, bukan uang, melainkan manusia. Skop di tangannya terasa lebih berat dari biasanya. Untuk pertama kalinya, ia bertanya dalam hati, bukan tentang berapa banyak pasir yang bisa diambil, melainkan berapa banyak yang sudah dikorbankan. Keputusan itu datang setelah Pak Sumarno menatap wajah Pak Darto yang pucat dan tak lagi sadar. Di perjalanan pulang, dadanya terasa penuh, seperti ada batu besar menekan dari dalam. Malam itu ia duduk lama di ruang tengah rumah, mendengarkan napas istrinya yang tertidur, lalu memandangi foto anak-anaknya di dinding. Ia tahu, jika ia terus menggali seperti biasa, sesuatu akan terus menuntut, dan tuntutan itu tidak pernah berhenti. Keesokan harinya, Pak Sumarno mengumumkan pada dirinya sendiri, ia tidak akan menggali setelah maghrib. Ia bekerja lebih pagi, lebih keras. Sekop diayun sejak matahari baru naik, gerobak didorong berkali-kali. Keringat mengalir deras, punggung terasa nyeri. Tapi hatinya sedikit lebih ringan. Ini yang seharusnya, batinnya. Namun perubahan datang cepat, terlalu cepat. Timbunan pasir yang biasanya cukup hingga sore kini menipis sebelum tengah hari. Pesanan yang kemarin-kemarin datang sendiri hari itu tak ada. Teleponnya sunyi. Truk-truk yang biasa berhenti di lapak tak lagi muncul. Seolah kampung sepakat lupa bahwa ia ada. Hari berganti, keadaan tak membaik. Uang simpanan mulai tergerus untuk belanja dan biaya sekolah. Istrinya mulai menghitung ulang kebutuhan dapur, mengurangi lauk, menunda membeli yang bukan-bukan. Pak Sumarno menangkap kekhawatiran di mata istrinya, meski tak pernah diucapkan. Tekanan itu kembali, lebih berat dari sebelumnya, karena kini ia tahu apa risikonya dan apa godaannya. Menjelang maghrib pada hari ketiga, Pak Sumarno masih berada di lapak. Ia berniat pulang sebelum azan. Namun ketika suara azan mulai menggema dari musola, angin berembus membawa bau yang membuat perutnya mual. Bau tanah busuk, seperti lumpur lama yang diaduk. Sungai di depannya tampak tenang, tapi permukaannya beriak pelan tanpa sebab. Tidak ada suara air menghantam batu. Sunyi itu menekan. Pak Sumarno menancapkan skop dan melangkah mundur. Ia menutup hidung, menahan napas.
Dalam sunyi itu pikirannya dipenuhi hitung-hitungan, uang sekolah, cicilan koperasi, kebutuhan harian. Lalu muncul wajah-wajah lain, anak-anak yang bermimpi tenggelam, Pak Darto yang terbaring tak berdaya, retakan di mihrab musola. Ia pulang lebih awal dan mengikuti sholat maghrib berjamaah untuk pertama kalinya setelah lama absen. Di sof, tubuhnya terasa kaku. Bacaan imam terdengar jelas, namun hatinya bergetar. Ada rasa lega yang singkat, disusul ketakutan yang tidak kalah kuat. Usai sholat, ia duduk lama, menunduk, seolah berharap lantai dingin musola bisa menahan kegelisahannya. Malamnya telepon berdering, pesanan mendadak. Suara di seberang meminta pasir harus ada sebelum subuh. Pak Sumarno menatap layar ponsel. Jarinya gemetar. Bau tanah busuk itu seolah masih menempel di hidungnya. Ia tahu, jika ia menolak, besok mungkin tak ada apa-apa. Jika ia menerima, sungai akan kembali memberi dan menagih. Di ambang pintu, ia berdiri lama, terbelah oleh dua kebutuhan yang sama-sama memaksa. Iman yang mengingatkan batas, dan perut keluarga yang menuntut isi. Di luar, malam menutup kampung rapat-rapat. Sungai mengalir tanpa suara, menunggu keputusan yang hanya bisa ia buat sendiri. Malam Jumat Kliwon itu datang dengan udara yang terasa lebih berat dari biasanya. Sejak sore, langit menggantung rendah, kelabu, tanpa tanda hujan. Kampung cepat sekali sepi. Pintu-pintu rumah tertutup lebih awal, lampu dipadamkan satu persatu. Bahkan warung di ujung jalan memilih tutup sebelum maghrib. Pak Sumarno tahu malam itu berbeda. Ia merasakannya sejak bangun pagi, dari dada yang terasa sesak tanpa sebab. Telepon yang berdering menjelang Isya menjadi penegasan. Pesanan besar. Harus diambil malam itu juga, tidak bisa ditunda. Ia tidak memberi jawaban cepat. Lama ia duduk di tepi ranjang, menatap wajah istrinya yang tertidur lelah, menatap tas sekolah anaknya yang tergantung di dinding. Akhirnya, ia bangkit. Mengambil skop, melangkah keluar rumah tanpa berpamitan panjang, seolah takut suaranya sendiri akan menggoyahkan keputusan. Di tepi sungai, gelap terasa lebih pekat. Tidak ada bulan, tidak ada bintang. Yang lebih mengganggu, tidak ada suara. Biasanya, setidaknya ada jangkrik atau desir air menyentuh batu. Malam itu, sungai benar-benar sunyi, seolah seluruh alam menahan napas. Pak Sumarno mulai menggali. Setiap ayunan skop terasa berat, bukan karena pasir, melainkan karena perasaan yang menekan pundaknya. Keringat mengalir, tapi tubuhnya dingin. Beberapa kali ia berhenti, menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Namun rasa tidak sendirian itu semakin kuat, seperti ada kehadiran yang berdiri sangat dekat, tepat di luar jangkauan penglihatan. Pasir terus terangkat. Terlalu mudah, terlalu banyak. Timbunan di sampingnya cepat menggunung, sementara lubang galian di depannya semakin dalam. Tanah di dasar lubang terasa lembek, berbau apek, seperti tanah yang lama tertutup. Tiba-tiba, tanah di satu sisi runtuh. Tidak keras, tidak berisik. Pasir dan lumpur meluncur turun, membentuk cekungan besar. Dalam cahaya lampu redup, bentuknya menyerupai liang. Lebar, memanjang, dan cukup dalam untuk menelan tubuh manusia. Pak Sumarno berdiri terpaku di tepinya. Dadanya berdebar keras. Dalam sunyi itu, kenangan datang bersamaan. Wajah Pak Darto yang sakit, tangisan anak-anak kampung, bisik-bisik warga, retakan musola. Semua terhubung jelas kini, seperti potongan-potongan yang akhirnya membentuk satu gambar utuh. Ia mengerti. Apa yang ia sebut rezeki bukanlah pemberian. Sungai tidak menciptakan apapun. Ia hanya memindahkan. Beban, sakit, ketakutan, dipindahkan dari dirinya kepada orang-orang di sekitarnya. Setiap skop pasir yang ia ambil, ada bagian hidup orang lain yang terkikis. Tangannya gemetar. Skop terlepas dan jatuh ke dalam cekungan dengan bunyi tumpul. Pak Sumarno mundur selangkah, lalu selangkah lagi. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, ia merasa benar-benar kecil. Ia tidak melihat apapun keluar dari liang itu. Tidak ada tangan, tidak ada wujud. Namun ia merasakan tekanan yang sama seperti saat pertama kali melanggar maghrib. Kini jauh lebih berat, seolah sungai sedang menuntut kesimpulan. Dengan napas tersengal, Pak Sumarno membalikkan badan. Ia meninggalkan timbunan pasir, meninggalkan skop, meninggalkan pesanan yang belum terpenuhi. Di belakangnya, sungai tetap sunyi. Cekungan itu menganga tanpa suara, seperti penutup yang dibiarkan terbuka. Malam itu, Pak Sumarno pulang dengan langkah tertatih, membawa kesadaran yang terlambat. Jalan pintas tidak pernah benar-benar membawa seseorang ke depan. Hanya memindahkan penderitaan ke orang lain, sampai akhirnya kembali menunggu di ujung jalan.
Beberapa hari setelah malam itu, sungai kembali seperti sedia kala. Airnya naik perlahan, menutup lubang-lubang di dasar, menghapus cekungan yang sempat menganga. Arusnya kembali berbunyi, menghantam batu kecil, membawa daun dan ranting seperti biasa. Jika orang datang terlambat dan tidak tahu apa-apa, sungai itu tampak sama sekali tidak berubah. Tenang, wajar, dan tetap mengalir seperti bertahun-tahun sebelumnya. Namun hidup Pak Sumarno tidak pernah kembali seperti semula. Lapaknya kosong. Timbunan pasir menyusut hingga tinggal sisa yang mengering dan bercampur lumpur. Truk-truk tidak lagi berhenti. Teleponnya sunyi. Pesanan yang dulu datang sendiri kini tak ada lagi. Beberapa pembeli lama memilih mengambil pasir dari desa lain, tanpa penjelasan. Seolah ada jarak tak kasat mata yang sengaja dipelihara. Di kampung, sikap warga berubah. Tidak kasar, tidak terang-terangan, tapi terasa. Sapaan menjadi singkat, undangan hajatan jarang datang. Anak-anak tidak lagi bermain di dekat rumahnya. Pak Sumarno memahami itu. Ia tidak mencoba membela diri atau menjelaskan apapun. Ada hal-hal yang memang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ia menjual 1 gerobak, lalu menyisakan 1 untuk kebutuhan kecil. Hidup kembali sederhana. Lauk di meja kembali seadanya. Tapi ada 1 kebiasaan lama yang ia ambil kembali, melangkah ke musola setiap maghrib. Langkahnya sering terhenti di depan mihrab. Retakan itu masih ada, meski sudah diplester tipis. Setiap kali memandangnya, dada Pak Sumarno terasa perih. Ia sholat dengan khusyuk yang berbeda dari dulu, bukan lagi karena rutinitas, melainkan karena penyesalan yang tak pernah benar-benar selesai. Tidak ada hukuman besar yang menimpanya. Ia tidak sakit keras, rumahnya tidak runtuh. Keluarganya tetap utuh. Namun yang hilang jauh lebih sunyi. Kepercayaan, ketenangan, dan keyakinan bahwa rezeki bisa diambil tanpa akibat. Kadang, saat berdiri di tepi sungai pada pagi hari, Pak Sumarno menatap arus air yang mengalir seperti biasa. Ia melihat bayangannya sendiri di permukaan, lebih kurus, lebih tua. Sungai itu tidak pernah menegurnya, tidak pula meminta apa-apa. Ia hanya mengalir, seolah semua yang terjadi dulu hanyalah bagian kecil dari ingatan manusia. Tapi Pak Sumarno tahu, ada sesuatu yang tertinggal di dasar sungai. Bukan sekop, bukan pasir, melainkan cerita tentang beban yang pernah dipindahkan. Tentang orang-orang yang tanpa sadar ikut menanggung akibat dari pilihannya. Ia tidak lagi berharap sungai memberinya lebih, cukup ia tidak lagi mengambil dengan cara yang salah. Karena kini ia mengerti, pesugihan bukan tentang menjadi kaya atau miskin. Bukan tentang cepat atau lambat. Pesugihan adalah tentang siapa yang diam-diam harus membayar, dan betapa seringnya, yang membayar bukanlah orang yang menikmati hasilnya. Sungai terus mengalir, dan Pak Sumarno memilih untuk tidak lagi menuntut apapun darinya. Sungai itu masih mengalir sampai hari ini. Airnya tetap tenang, membawa pasir dan batu seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Tapi bagi orang-orang yang tinggal di sekitarnya, sungai itu menyimpan ingatan tentang waktu-waktu yang seharusnya dihormati, tentang batas yang seharusnya tidak dilanggar. Pak Sumarno hidup sederhana, tidak lagi menjadi juragan besar, tidak pula mengejar kelimpahan. Setiap maghrib, ia melangkah ke musola dengan langkah pelan, seolah menebus waktu yang dulu pernah ia lewatkan. Tidak ada hukuman yang terlihat, tidak ada kejadian besar, hanya rasa bersalah yang menetap dan ingatan yang tidak pernah benar-benar hilang. Dari kisah ini, kita belajar bahwa pesugihan bukan hanya soal menjadi kaya atau miskin. Ia tentang pilihan-pilihan kecil yang kita anggap sepele, tentang jalan pintas yang terlihat ringan, tapi perlahan memindahkan beban penderitaan kepada orang lain. Karena pada akhirnya, yang mahal bukanlah harga yang kita bayar, melainkan siapa yang harus membayarnya diam-diam. Jika kalian merasa cerita ini punya makna atau pernah mendengar kisah serupa di sekitar tempat tinggal kalian, jangan lupa tekan tombol like agar cerita seperti ini terus kami bagikan. Subscribe channel ini supaya kalian tidak ketinggalan kisah-kisah berikutnya. Dan tuliskan pendapat atau pengalaman kalian di kolom komentar. Siapa tahu ceritamu akan kami angkat di episode selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sampai bertemu di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.